SLB ini khususnya di Kabupaten Jepara sangat-sangat minimal kita harus mengusulkan lagi minimal ada 3 SLB. Dari sekitar 400 murid tadi ya Pak yang itu di SLB itu cukup buatan untuk menampung anak-anak ABK yang ada di Jepara? Sangat-sangat kurang. Untuk mencari gurunya sendiri kesulitan tidak Pak di Jepara? Karena produk universitas yang mencetak guru ABK itu hanya UNS Solo dan UNC juga. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Semoga dimanapun kalian berada, kapanpun kalian melihat video ini, tetap terus semangat ya untuk menyimak video dari awal hingga akhir. Nah teman-teman, sebelum ini kan sudah ditayangkan terkait sebuah berita. Kira-kira gimana sih tanggapan teman-teman terkait berita tersebut? Kita perlu prihatin tidak sih ketika melihat berita tersebut? Nah, kita akan membahas terkait berita tersebut secara mendetail dalam video yang berjudul Definisi dan Peran dari Pendidikan Inklusi di Indonesia. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang dan kondisi ini meliputi seperti perbedaan karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Lalu, pola pikir ini berkembang dengan cara masuknya konsep tersebut dalam kurikulum di satuan pendidikan. Pendidikan inklusif ini menjadi sebuah sistem layanan dalam pendidikan yang memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Gimana teman-teman? Setelah mendengarkan penjelasan terkait pengertian inklusi dan pendidikan inklusi, seharusnya teman-teman sudah lebih paham dong kita mau belajar apa sih di video ini. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, aku punya satu pertanyaan nih. Kira-kira, menurut teman-teman semuanya, kunci keberhasilan dari pelaksanaan pendidikan inklusi itu dimulai dari apa sih? Teman-teman semuanya pasti punya jawaban yang berbeda-beda. It's okay, no problem. Salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan pendidikan inklusi ini dimulai dari wadahnya, tempat pelaksanaannya, yaitu sekolah itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, coba teman-teman perhatikan, coba teman-teman simak ya. Apakah sekolah yang berada di sekitar teman-teman semuanya, sekolah yang ada di daerah teman-teman, sudah memiliki kapasitas atau capability untuk mengelola pelaksanaan pendidikan inklusi? Bisa dilihat dari salah satu infografis ini, yaitu infografis peta pemetaan sebaran sekolah yang mengelola pendidikan inklusi di Jawa Timur. Dapat dilihat salah satu kabupatennya, yaitu Kabupaten Banyuwangi, menempati klaster pertama dengan kabupaten yang memiliki jumlah sekolah terbanyak yang dapat mengelola pendidikan inklusi, disusul dengan kota Surabaya dan lainnya. Peran yang pertama adalah mewujudkan kesetaraan pendidikan. Diharapkan dengan adanya pendidikan inklusi dalam dunia pendidikan, semua peserta didik memperoleh kesetaraan atau layanan yang sama. Yang selanjutnya adalah menekan dampak sikap eksklusif. Yang ketiga, mendorong sikap penerimaan dan toleransi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus dan anak tanpa kebutuhan khusus. Yang kelima, membentuk lingkungan sekolah yang ramah dan inklusif. Harapannya dengan adanya pendidikan inklusi, lingkungan sekolah ramah dan inklusif terhadap peserta didik dengan kebutuhan khusus maupun tanpa kebutuhan khusus. Peran pendidikan inklusi yang selanjutnya adalah meningkatkan mutu dan pemerataan sekolah. Diharapkan dengan adanya pendidikan inklusi ini, sekolah mengalami peningkatan dari segi mutu, yaitu mampu mengelola pendidikan inklusi, serta semakin meratanya sekolah yang mampu mengelola pendidikan inklusi ini. Peran yang selanjutnya memberikan peluang pendidikan lanjutan. Diharapkan peserta didik yang memperoleh pendidikan inklusi mendapatkan pendidikan lanjutan. Yang selanjutnya adalah meningkatkan peran guru dan orang tua, di mana dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, peran guru dan orang tua sangat dibutuhkan. Peran selanjutnya adalah mendukung program wajib belajar nasional. Semua peserta didik diharapkan memperoleh pembelajaran dari pendidikan baik inklusi maupun tidak inklusi dan memenuhi program wajib belajar nasional. Peran yang terakhir adalah mengatasi masalah sosial di antara anak berkebutuhan khusus dan tanpa kebutuhan khusus. Nah, gimana teman-teman? Setelah di awal teman-teman memperoleh informasi dan belajar terkait pengertian inklusi dan pendidikan inklusi, yang kemudian dilanjut dengan peran pendidikan inklusi di Indonesia,
Aku simpulkan teman-teman sudah semakin paham ya apa yang kita pelajari hari ini. Aku punya satu pertanyaan nih buat teman-teman. Kira-kira siapakah peserta didik atau peserta didik yang dikategorikan sebagai apa yang berhak memperoleh pendidikan inklusi? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, teman-teman bisa lihat dari gambar ini ya. Nah, teman-teman, peserta didik yang berhak menerima pendidikan inklusi ini dikategorikan menjadi peserta didik dengan kebutuhan khusus dan peserta didik tanpa kebutuhan khusus. Teman-teman, ini dia data distribusi siswa berkebutuhan khusus setiap kecamatan yang ada di Kota Surakarta. Mengapa aku menampilkan video ini? Supaya teman-teman paham urgensi dari pendidikan inklusi itu sendiri, melihat banyaknya peserta didik dengan kebutuhan khusus di lapangan. Kita ambil studi kasus dari Kota Surakarta. Terdapat Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari, di mana Kecamatan Banjarsari menempati nomor 1 dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus melebihi 600 siswa. Selanjutnya teman-teman, ini adalah data persebaran sekolah di Kota Surakarta yang mampu mengelola pendidikan inklusi. Dari kedua data tadi, kita dapat menilai apakah pendidikan inklusi di Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik, kurang baik, atau belum berjalan sama sekali. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari awal hingga akhir. Teman-teman sudah berada di penghujung materi dari video definisi dari pendidikan inklusi serta peran pendidikan inklusi di Indonesia. Semoga setelah ini teman-teman semuanya paham dan mengerti betul definisi dari pendidikan inklusi, perannya, siapa yang berhak memperoleh pendidikan inklusi, lalu kunci keberhasilan dari pendidikan inklusi itu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar dan terus semangat. Dadah.